Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dan kedua, wajib kifayah, yaitu barang yang kuasa pada mentahqiqkan masalah dan kuasa menetapkan dalil. Seperti katanya, bermula alam ini baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu ada yang membaharukan dia. Atau dikatanya alam ini mungkin, dan tiap-tiap mungkin itu ada baginya yang membuatkan dia. Maka mengetahui akan yang demikian itu fardu kifayah. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetapkan dalil dan boleh menguraikan syabah ahli bid'ah yang mendatang ia akan dia, supaya hendak menolakkan dalil kita tentang wajib menguasai ilmu tauhid, karena ilmu yang fardu ain ada tiga, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf, di mana majelis pengajian dan zikir tasawuf bergerak dalam menyampaikan dan membahas tiga daripada ilmu yang fardu ain tersebut. Di bidang tauhid, tingkat belajar ilmu tauhid ada dua martabat ataupun dua tingkatan. Tingkatan yang pertama fardu ain, wajib diketahui oleh setiap individu atau perorangan. Yang kedua fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini di satu tempat harus ada satu orang saja sudah memadai untuk menjelaskan apabila ada orang yang menentang dalil tentang adanya Allah dan sebagainya. Harus wajib ada seorang yang bisa menguraikan dalil untuk menolak pendapat mereka yang menentang tentang dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beda ni menyayang fardu ain tiap-tiap orang begitu. Fardu kifayah kapan pun nanti orang dan jadi yang fardu ain dirikat mengetahui dalil ijmali, dalil tentang adanya Allah, adanya sifat Allah dan sebagainya secara global, tidak sanggup secara terperinci. Nyangkaklah pelain terkait dengan dalil segala secara
global mantan. Yang tujuan ni kitanya baik di bidang tauhid ikut kop semata-mata yang hadir. Katanya liurin katanya ibam ikut rono tentang Allah. Hom dipegah lima lumurudi Allahnya na titik enandir yang taklid. Dipegah ligurelum Allahnya na titik yang taklid. Mantan khilaf ulama tentang sahnya imam seseorang secara taklid. Demi untuk melepaskan diri kitanya daripada bertaklid, si kurung-kurung wujud dari ijmali di atik jawaban Buno Bacukti. Contoh dalil ijmali, tanda ada Allah Ta'ala itu wujud alam atau alam ini. Kamu ada untuk dalil ijmali, ditanya kita buktikan na Allah dengan na alam. Dan dari itu sudah na Allah, na alam, titiknya dari anade itu ditanya taklid. Tak sanggup menjelaskan dalil tentang adanya Allah walaupun hanya secara global atau dalil ijmali. Yang fardu ain, menyo fardu kifayah apa yang dapat caranya. Dupu long keterangan tentang adanya Allah dan adanya alam. Dalil adanya Allah karena alamnya baharu. Betul ada yang tahu. Kuno adanya alam global ijmali. Dino terkali na Allah baharu alam. Makna baharu awai hana duduk na menyokun burung Aceh raya tonggoh na hana. Yang menang bahasa itu yang tiap ayat tonggoh deh bodoh mohon tonggoh tonggoh na ya tu menyokun kamu di Aceh terak yuh goh lom na hana na karena na urang tuna yang berhasil dari global dan dari na Allah baharu alam atau alam ini baharu. Berarti baharu yugoh lomna hana yang kenalan kan masih Allah selain Allah itu alam. Mandum yang selain Allah yugoh lomna hana. Contoh drawudannya masing-masing. Kemana nangkena hana. Tanya mak pada mak mungkin bekerja catatan di kurung-kurung yang catatan yang tertulis wajib dengan kafir. Lahirkah wajib dengan kafir. Betul umumnya yang tinggal. Kemudian tupu-tupu ada tupu-tupu gempa yang menanam buah ingat dengan ditungkit ren bertuh perang DITI kaji ya kita sejarah kedua maka dalam berpega-pega dengan lahir kira-kira bak buku nikah lain bak KTP lain bak kakak lain yang halaku no urutnya je pemerintah bangai no hasilnya pemerintah kataran dan cocok kakak mentang dengan mati putih pun ada lahir akte. Jadi akte, kakak, KTP, ijazah, pulau, paspor, oh Masya Allah. Nanti menukar. Jadi payah konkret tentang tanggal lahir. Jadi segala yang kan Allah hana dile duduk baruna. Yang tapi dalil tak bertafsir dan dalil secara global. Dan dalil Allah baharu alam menyebut dan dari na Allah adanya alam enam tingkat baharu bang tingkat baharu yang membuda di keroni menyorong kamu pun
titip yang baharu awai hana udo baruna han mungkin na kedua tanpa urung guna, yaitu Allah. Pada pegang memang kan, karena kau pegang tadi terdengar memang tak ada. Kau pegang kedua kan dia puji itu. Tapi kita pegang dalil na Allah na Allah mantam kalau pas bedanya daripada taklid. Yang taklid mantam beda pendapat ulama tentang sah iman. Yang taklid dalil ijmali adalah bedanya daripada taklid ka sepakat ulama tentang sah iman. Yang satu model jawaban dari na Allah alam ini baharu dan tiap-tiap yang baharu itu ada yang membaharukan dia. Yang namanya sesuatu yang baharu na urang benar yang taboh macam tadawud. Atau jawaban yang kedua, alam ini mungkin dari na Allah, kondisi alam yang selain Allah posisinya suatu yang mungkin. Dan tiap-tiap mungkin itu ada baiknya yang membuatkan dia. Kata pegang alamnya ditamang dalam kategori atau kelompok sesuatu yang mungkin yang kata hanjut na kedro mesti benar urung benar. Yang hukum tu'ah pegah dari yang lagi daannya baharu alam atau alam ini mungkin. Yang namanya baharu harus na urung benar, yang namanya mungkin hanjit na kedua benar urung benar cik fardu kifayah. Jadi fardu in, yang fardu in guna dari na Allah na alam kata yang fardu in tiap individu harus bisa, harus mengerti. Yang kedua baharu alam atau alam ini mungkin yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetapkan dalil. Datu tabuh kampung nanti terus menteng, ada kala tak peluang dong, tabuh kecamatan nanti terus menteng, gugur dosa mandum tentang fardu kifayah memberikan dalil adanya Allah. Fakla keurangnya doa. Cuma urung lainnya hanya doa hanya berdosa. Lagi main-main. Tidur mentang urung salat jenazah di satu tempat gugur dosa mandum karenanya fardu kifayah, bukan diarahkan kewajiban ke setiap individu. Tetapi bila sidro urung pun hana yang sembahyang jenazah dosa mandum. Nyo dalil tafsirinya dalil adanya Allah itu baharu alam ataupun alam ini mungkin lagi semayang main satu kifayah, satu kecamatan. Nanti ada orang yang sanggup menguraikan dalil adanya Allah sedemikian rupa gugur dosa mandum fa'la ke orang yang doa. Dan boleh menguraikan subhat ahli bid'ah. Orang yang kagak doa dalil tafsiri, dalil yang adanya Allah baharu alam atau alam itu mungkin dikedi na urang bid'ah yang kan ahlu sunnah wal jamaah gunu ja rela dalil adanya Allah di urangnya Allahnya hana ada kala na tapi di langit na urang yang pegang ayat dan mak nabi kafir yang model-modelnya subhat yang datang perlu dalam satu kecamatan kita urut mentang yang sanggup menolak dalil tersebut adalah fardu kifayah dengan arti kita mandum hanali berdosa. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap musafah kasar orang yang mengetahui dengan demikian itu. Yang tadi yang musafah kasar di kurun 6 km duduk sangka. Beliau kecamatan kadang-kadang 10 km, 20 km dah. Tapi jarak jauh musafah kasar pernah tiga orang yang sanggup menguraikan dalil secara tafsili, bukan hanya secara ijmali.
dan dengan yang tinggal daripada hukum-hukum syariah. Satu, musafah kasar guna tiga orang yang sanggup menolakkan dari syubhat tentang akidah dan menanzid tentang syarak, yaitu hukum bersuci, sembahyang, puasa, zakat, haji yang fardu kifayah. Satu kurang 26 kilometer hulu sangkar, satu daerah, tiga orang kaum adat. Dan pada tiap-tiap musafah adwi seorang qadhi musafah kasar di kurun 26 km, 25 km, katakanlah 28 km yang dukun musafah adwi yang benar di qadhi tempat uring jak melapor terjadi nyaino itu kriminal. Jino negara katanya kadain karena polisi, nah hakim negeri, nah hakim syariah yang karena tertuang menurut tata cara gaduh negara Islam, qadhi yang bertindak dalam bidang memutuskan hukum kriminal. Karena banyak berbandah-bandahan bahkan dalam setiap 20 km hulu sangkar dengan birokrasi, karena orang sering dawa-dawi, dawa masalah harta, dawa antara suami isteri, dawa antara anak dan ayah, adu ngado yang bisa memutuskan dakwaan tersebut adalah qadhi. Jadi 25 km hulu sangkar seorang qadhi, di kurun 26 km hulu sangkar seorang yang sanggup menolak syubhat dalam bidang tauhid, dalam bidang furu' amaliyah, syariah dan sebagainya. Maka jika ada seperti demikian itu, lepaslah daripada dosa isi negeri itu apabila nak qadhi, karena orang yang sanggup menolak syubhat dalam bidang akidah furu'iyah hanali dosa uring dalam nanggronya. Dan jikalau tiada seorang yang mengetahui akan yang demikian, niscaya berdosa sekaliannya. Mutiro anak orang yang sanggup dari tauhid secara tafsili, anak orang yang mengerti hukum syara' di dalam fikih dosa aman. Maka tak kala itu wajibkah sekian ahli negeri itu belajar? Wajib sudah jak meruno mandum urun nanggro hingga dapat seorang yang dapat mengetahui akan tersebut itu. Dari hasil belajar kuno, lahirlah seorang kader yang sanggup menguraikan dalil tafsili pada tauhid dan mengerti segala hukum ubudiyah, bagian syarat sah dan batil ibadah katanya. Serta bahwa menguraikan syubhat yang didatangkan oleh orang yang mulhid, guru yang kadang meruno-runo, bitibit tidak kader yang sanggup ditolak pendapat-pendapat orang mulhid. Berkata ia bahwasanya Arab bagi alam ini baru, tetapi tiada awalnya. Dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan orang yang sesat, seperti syubhat yang didatangkan oleh Mujassimah yang berkata oleh mereka itu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendirinya itu ismon, maka jadilah Allah itu isim, maka adalah perkataan itu sesat. Jadi orang yang jak meruno-runo itu hidup kader yang betulah pendapat-pendapat yang dimedek kafir mulhid. Awalnya beranggapan alam
sifat ini baru, tetapi tiada awal. Diakui alamnya baru, makna baru lagi puno awal hana dudo baru nah, tetapi hana awal punya hana awal ikan kanan tak sama dengan Allah, karena Allah bersifat kadim. Mana kadim kan hana dile dudo baruna, punya hana dile dudo baruna yang baru, punya kadim punya ibarat dengan bahasa Aceh sikana. Jadi hana mujana dan hana ile dudo baruna sikana Allah di awak mulhid sifat alam baru tapi tidak ada awal. Kau jauh salah tentang sifat alamnya baru betul, tapi bagi pegang hana awal berarti kadim lagi Allah Ta'ala yang guna urut yang tidak belajar ikibit kader yang sanggup menolak pemahaman tersebut. Menanti syubhat yang didatangkan oleh kelompok Mujassimah. Kelompok Mujassimahnya itikat awalnya Allahnya mujisim, menyebutnya Allah zat dan sifat. Awalnya mujisim, namanya jisim terdiri dari beberapa unsur. Katanya yang tubuh katanya jismon itu dalam bahasa Arab, kombinasi daripada beberapa unsur terjadinya jisim. Dan unsur urat atau kulit, darah, gapak. Yang tanya awak mujassimah Allah Ta'ala lagi nyangkit. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya yang diakui betul, tapi pada ujung yang namanya sesuatu yang berdiri dengan sendirinya itu isim kalah pada ujung diserupakan Allah dengan badannya terdiri daripada beberapa unsur darah, gapak atau urat, kulit. Kalah yang benar dalam jarak 96 km tidak ada yang sanggup menguraikan syubhat tersebut. Bethala akidah kita. Maka adalah yang demikian itu berkendak kepada ada orang yang menolakkan perkataan yang sesat itu. Urun yang pegang Allah Ta'ala menjisim perlu guna urun lain yang ilmu yang sanggup menolak kesesatan urunnya dengan mendirikan dalil yang boleh menghilangkan dia. Jadi keterangan yang bergada itikat mujassimah yang itikat Allah mujassimah. Dan seperti barang yang dihikayatkan bahwasanya ada satu dahri datang dia pada zaman Ahmad guru Imam Abi Hanifah dan menuntut dia akan segala ulama hendak berhujjah ia dengan katanya, kata kamu Allah itu ada, manakala ada betapa tiada tempatnya, maka tiada ada suatu yang wujud melainkan ada tempatnya. Jangan nafidro kafe dahrina berbuhnan anu dahri mendai lebih menyezahri lain bunga menyohana tadi zahrisu bunga tidak elok yang tadi zahratul khair bunga impian, bunga idaman. Yang nak tengok dah. Yang zaman masa Abu Hanifah nasiro kafir nanti dari ilakan debat dengan Hamad guru Imam Abi Hanifah di kafir dari yang ulama Hamad guru Abu Hanifah di kali dahri ubina ulama ahlu sunnah wal jamaah mudabat mandum mudebat ngelun
Jika lidahri kepada ulama bahawatanya data memandung tak pegah Allahnya nah. Tapi ingat yang akan kafir tadi. Tiap sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Yang tak pegah Allahnya harus guna tempat. Dan mungkin sesuatu yang ada di awang-awang nampak tempat. Harus sesuatu yang ada nampak tempat. Maka beberapa mereka itu yang sudah dialahkan oleh dahri, maka bertanya ia kepada manusia, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seseorang? Rupanya bahwatanya ubina ulama ahlu sunnah tadu. Dan menurut katanya enggak, menurut katanya dengan kira kalimat dahri menyatakan Allahna mesti na tempat. Menyana nampak tempat berarti hana kata tu. Gubi keterangan dia itu ulama katanya. Maka nak tanya, hai tikalan bertanya tunggu-tunggu yang tak hadirnya nak hadir bandung ke? Puna yang hana hadir. Dahri yang tanya kepada ulama yang tak hadir, yang kata lu bunuh, tikalan nak tinggal ulama mentang yang belum hadir, maka sahut orang banyak. Betul tu guru yang kata lu bunuh, ada lagi iaitu Hammad. Berarti yang namanya Hammad, seorang ulama guru daripada Abu Hanifah belum hadir. Rupina yang hadir kait dipendalu oleh dahri dengan alasan menyatakan Allah mesti na tempat. Yang nampak tempat Allah berarti Allah hana. Maka berkata dahri, hai khalifah, hadirkan olehmu akan dia. Dikun le kafe dahri ibn Abah, pemimpin negara katanya, dia jak jemput Hammad supaya berhujah ia sertaku yang duh behe dahri jakcoh Hammad lun kena berdawa agaknya. Maka menyeru khalifah akan Hammad, maka berkata Hammad, diberi tangguh olehmu akan daku malam ini. Berkirim uring karena jamun anak telefon, anak WA, anak SMS. Dia uring le khalifah, dia jemput Hammad. Hammad pun tangguh Nyadino itu hantu meja untuk malam dia. Maka tatkala berpagi-pagi datang Abu Hanifah Bandungnya malam tengah rencana merumpak mendahi Datuk murid daripada Hammad iaitu Abu Hanifah, dan adalah ia lagi kecil. Maka melihat ia akan gurunya yang bernama Hammad itu di dalam sukacita yang sangat. Jadi urang di namanya Hammad bahasa Aceh Prian. Aceh Raya punya Prian kan urang umput. Urang umput Prian. Jadi Hammadnya urang di umput. Datuk bab tempat Abu Hanifah murid. Kerana le Abu Hanifah goreganya meri menyobat hartanya pun murung wajah dia, wajah hana ceria ku cerah, yang cerah bukan ada hana ceria, murung duka cita yang sangat. Maka bertanya Abu Hanifah akan dia, apa sebab daripada perjadaan ini, daripada perjadaan ini kata nama orang. Ditanya oleh Abu Hanifah, bahkan laginya keadaan drone dalam keadaan murung. Maka berkata ia, betapa aku tiada duka cita
dan telah menyeru oleh khalifah akan daku bekerja serta dari pakihan murung, pakihan don laganya wajah anak ceria di pemimpin negara udanya bagi perintah don juga mendebat dengan kafir dan telah menghimpunkan segala ulama. Dan aku bermimpi semalam di dalam tidurku akan suatu penglihatan yang sangat mungkar. Ubina ulama kalau dapat mendung li khalifah untuk mendebat dengan Dahri dan don kenggure Abu Hanifah yaitu Muhammad nalumpo Islam. Tapi ngeritan. Maka berkata Abi Hanifah, apa ia pulumpo? Ditanya oleh Abu Hanifah Pak Ure itu Amma. Katanya aku lihat akan satu dusun yang sangat luas dari perhiasan dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi, maka memakan dia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya dan jawangnya hingga tinggal batang semata-mata. Dan melumpur kun Ahmad natabah kampung luahkan, tapi kampungnya cantik kampungnya karena soleh. Lebak kaya, jadi nanggrom yang nampak kaya dari nah tiba kaya dengan nabo tiba-tiba rupui ibaja hubina boh kaya yang tengah mubohnya kan boh mentang on jabun hingga tinggal baktok ada mentang doknya bak hom aja raya dengan kalimat hom tinggal bak hom tinggal bak mentang-mentang. Maka keluar daripada isi pohon kayu itu satu harimau yang lucu. On jabu hanali habis baju ribui tinggal bak hom itu itu rimu lambak gayanya. Maka ditangkapnya akan babi itu lalu mati babi itu. Rimu yang itu lambak gayanya diterkam bui lalu buinya mati yang lemah dalam kumpul. Maka berkata Abu Hanifah bahwa Allah Ta'ala mengajar ia akan daku ilmu takbir mimpi. Rupanya yang menjanjang cara murid yang gure. Nanti gure pi hadir bangga mau kadir batunya tentang gok di bawah yang mendung. Nyo Hamad guru Abu Hanifah murid gumlumpo guru takbir di hanan juga bak murid di takbir yaitu Abu Hanifah ilmu na ilmu untuk takbir mimpi. Maka mimpi ini baik bagi kita dan jahat bagi setru kita. Yang nadradron melumpuh menguntungkan bagi kita dan hanagat bagi musuh utama yaitu Dahri menguntungkan. Maka dikala engkau izinkan begitu kepada tampilkan dia, ini saya aku tampilkan dia. Yang dulu ada murid mengguru Abu Hanifah na ilmu yang buta bir lumpuh, yang lumpuh boleh. Kalau kayak ini dah anak buka haji, buka secara global mentang, yang lumpuh drone beruntung bagi kitanya, nasib baik bagi kitanya, nasib buruk bagi lawan kitanya yaitu Dahri. Menyonidin, tetapi yang anak-anak yang ada seorang murid dengan
guru badan deh gaknya karena itu tak bil mimpi itu dah haju handir rupanya beradab di hadapan guru walaupun kitanya kalau demi ya tak juga ilah daya untuk kita sampaikan ada kitanya kultur merusak tatanan adab dengan seorang guru cepat-cepat saja dah pegang handir terkait ini deh walaupun gaknya kampung. Maka berkata Ahmad takbirkan olehmu ya Nu'man, diizinkan oleh Ahmad kepada murid Abu Hanifah tenang Nu'man yang kitanya terbiasa tajuk nan ulama 7 jadi Ghazali tenang yang ngempung belum baca jadi nak tengok belum baca kan belum jangan perlu kain ni anda jauh hangat belum ada yang Nawawi nya kampung di Mua kampung le anaknya mesti tu anak rumah dan rohnya anak kita no jauh tu Mua bawahnya tu anak rumah tu mesti tu kepunan kampung Mua Nawawi ingat waktu itu nisbah Syafi'i menanti nisbah kepada ni Nabi Muhammad bin Idris yang Muhammad doa di dalam tajuk tu ujung-ujung nan para ulama awal mungkin nak kedua nyo Abu Hanifah panggilan inayah agaknya Abu Hanifah nan Nu'man kaki izin oleh Ahmad sebagai guru kepada muridnya Nu'man untuk ditafsirkan ditakbirkan mimpi Nu'man. Artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maka berkata ya bermula dusun yang luas bagi perhiasan itu agama Islam. Yang dilakukan anggro apa dusun cantik karena letak bakai yang agama Islam juga dalam takbir oleh Abu Hanifah ataupun Nu'man. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Bakai yang nagoh di dalam lumpur dalam kampung yang lebak kaya punon yang ulama. Dan asalnya yang tinggal itu engkau kena rupui di baju boh pun capun tinggal bertu tapi hanya ada kutu ini ada teh tapi ugli Dato' kaya tinggal kerja balik kutu yang drone yaitu Hamad bak kaya yang membuah ulama boh-boh nanti tinggal bak yang Hamad drone dan babi itu dahari bui yang ya pajuh boh kaya on kaya kepercagung pajuh yang tu dahari dan harimau yang membunuhkan babi itu aku rimungnya itu piat lambat kaya yang ipoh dahri lun ke Abu Hanifah. Jadi nak bahagian begitu ke Abu Hanifah yang akan kudadu dahri. Yang kalau tak jumpa maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Maka dengan berkat hikmah engkau dan berkat hadrah engkau aku berkata-kata sertanya. Baca itu tampil lumpur oleh Abu Hanifah kepada guru itu Hamad lupakan itu dino tiga-tiga tanya lun dan drone tidak menumpuk dengan dahari. Ingat puno sesuai dengan janji malam. Kagak oleh Khalifah malam merumpuk Abu Hanifah dengan dahri Hamad dengan dahri karena ibu yang hanya hadir Hamad ditawasul oleh Abu Hanifah berkat hikmah engkau. Jadi Korea itu sangat bercita-cita untuk mengalahkan dahri
yaitu Hamad. Dan berkat hadrah engkau dengan kehadiran drone, aku berkata-kata sertanya untuk drone media mantau drone buredo dengan berkat drone dan hadir drone berkat mengadap dengan dahi untuk drone ia mantau lu nyamari pun Abu Hanifah. Dan aku lazimkan hujahnya, insyaAllah belum berkata yang pun Abu Hanifah kepada guru itu Hamad. Yang benar ulama lain tapi tak ada mandum. Maka sukalah Hamad itu baru ceria kembali. Guna murung wajah Hamad hana ceria. Kita ketahu nyo karena murid yang jarang yang kagum mengaku dengan hasil takbir lumpur no terima yang hidup dalam bakaya adalah insyaAllah itu kalau dari dan berdiri keduanya kalau sudah bandua ketika itu dua kepada Masjid Jami' berangkat bandua murid dengan guru Hamad dengan Abu Hanifah menuju masjid tempat dipegat salat Jumat. Maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hamad itu, yakni majlis Hamad yang hadir itu. Coba masjid Jami' tempat salat Jumat, ubina urim kamatawarinat dan pemimpin negara bawajanya pun turut hadir. Dan berdirilah Abu Hanifah di hadapan gurunya di bawah sarirnya. Yang namanya guru kena kursi, dia guru kena kursi. Jadi Hamad guru Abu Hanifah, murid Hamad itu waktu kursi menyata pegang bahasa waktu walaupun singgasana kan dah elok dipara lah kira-kira kon kursi bagi kursi plastik. Imam Abu Hanifah gedang itu di bawah sarirnya hana gede betul. Hamad atas kursi, Abu Hanifah diuk memegang ia akan kaus gurunya. Bila Hamad dididik oleh Abu Hanifah Bajarul dan kaos dirinya kurang 12 ada bila burerun bila rawi maka datang dari ke kafe no yaitu pegah haji Allah yang menyata pegah mesti nak tempat menyata tempat yang berarti hana yang nak tahu itu dan naik ya di atas mimbar rupanya mimbar tempat menyampaikan alasan masing-masing tentu dari bertetruk pada mimbar itu dan berkata ia siapa yang menjawab akan soalku ini di temanyang loh lagi atas baru ditanya soal jawab maka sahut Abu Hanifah apa perkataan kamu? Abu Hanifah murid daripada Hamad yang ditamsilkan terus ibadat harimau yang keluar daripada apa? Kayak menerkam babi itu dahari. Kadang-kadang melihat Abu Hanifah apa yang kadang-kadang nyatakan olehmu di pegah pertanyaan tua. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Nyatakan olehmu maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Diulang loh pun Abu Hanifah bak dari ke atas beliau Abu Hanifah di kursi Hamad dan bayang dulu duduk kursi boleh murid Abu Hanifah tilau pada dua batang dari itu podium bangga atau podium ini. Dia ulang pertanyaan le Abu Hanifah
supaya so yang hukum jawaban akan dijauhkan. Apa-apa akan jauh yang itu darah ada diulang pertanyaan negatif supaya orang ini dengan Bandung so yang dijauh untuk akan dijauh. Maka berkata dari siapa engkau hai kanak-kanak? Abu Hanifah kan upul benda, tapi kata orang dipikir je hanya ni putri putra luar Aceh. Dia bawa kalimahnya lain mana putri upul tak tahu kan yang pilih menanggap putri itu raya dua yang putra apa pengguna itu so kah anda punya BO pilih tantang tak berapa enggak mau urus raya kemudian ada yang siapa engkau hai kanak-kanak engkau berkata-kata sertaku yang tidak berapa engkau kahanan itu kah beberapa orang yang mempunyai kemegahan dan orang yang tuha dan serupan yang besar-besar. Anak katuri ke kendari. Yang pertama ke katuha, ke urung hayu, yang serupan ke pirayu. Abu Hanifah mana kan untuk dia hotel oleh. Jadi dianggap dari urung muda, urung hebat, urung tuha. Kalau pegahabai itu anak mian. Dan yang mempunyai kain yang kemegahan. Bajai pun kan ija-ija retil kan ija-ija murah, ija yang gagah. Dan tangan baju yang luas. Karena jamun, karena urung berilmu, urung raya terupan dengan tapai bajai. Tapai bajai kau benau, nya tapai bajai anak min. Nya ulama jamun, etno tapai bajai. Mungkin di nampak foto-foto ulama-ulama Arab dan nonton di robrol lagi ya. Kita nyohan tak pegang lagi yang berusaha pada jumpa tu. Payah tidak menyohan awal itu kuah di tapai baca dengan jaro. Kecok kuah hidup di udara. Jadi jamun ciri-ciri khas para ulama wasimun akmamaku. Nah pesan Nabi hadis kata ini pesan Nabi aqdimu amaimakum wa wasi'u aqmamakum. Ciri khas para ulama berupa raya. Yang kita gunakan tadi itu foto-foto ulama, foto-foto habaib ubina berupa yang menyatakan eno ibinti tidak. Tapi karena kalau balik-balik nanti problem-problem yang apa saja raya kita tidak namin tidak kemarin anak-anak itu nanti yang persiapan tu makan siang itu dia sampai melabu kuah. Jadi dari diagungkan roh nyangka hanemi yang mari engkai kau terubah mentang bina raya kapai baje mentang bina raya buhau mudong kayu he le dari akan Abu Hanifah. Gitu padahal kecil umur engkau seperti kah kadang mati ngelun umur kah mendongku dan hina diri kamu ketinggi tidak hai baca mungkin baca biasa hana rajuk apa tidak boleh yang tidak draw tu baca draw dan piyu boleh ada kursi Abu Hanifah diu dari atas mimbar. Kamu hina. Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas. Jauh dari Abu Hanifah. Ikah kapike urang hebat yang raya terbang, urang hebat yang pakaian ganyan ijamahai, urang hebat yang pakai baju ganyan raya. Yang sifat dari umum katuha teruban raya sampai baju luar dan ija untuk pegang baju ija yang mahal. Letak
Bersanggah oleh Abu Hanifah, mereka fikir tiga kehebatan Tidororu berubah. Kehebatan Tidororu beraya sampai bajai. Kehebatan Tidororu Mahahija yang pakai bajai. Tetapi ditaruh akan dia bagaimana seperti firman Allah yang betul dagaikan Allah dalam Quran. Kemuliaannya bukan ke rayu perubahan, rayu sampai bajai dan muhayyum ija. Allah berkata walladzina utul ilma darajat, dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu beberapa derajat yang lebih kemuliaan di Allah di segi ilmunya. Jadi lebih tidak ada ilmu di Allah karena ilmunya, bukan karena surbannya, bukan karena dengan bajunya, dan bukan karena kain bajunya. Maka berkata Dahri itu, engkau yang menjawab akan soalku. Gabungnya Dahri menyokah ke kamali punokan ngelung dino pertanyaan lun kah jauh hanya urung lain jauh. Nah dipikir hanya jauh ini pakai aja. Maka kata Abu Hanifah, bahkan aku jawab akan soal engkau dengan taufik Allah. InsyaAllah dengan bantuan Allah sanggup menjawab pertanyaan engkau. Maka berkata ia, adakah Allah itu maujud? Yang pertanyaan dari ke Allah Ta'ala nyona. Maka jawab Abu Hanifah, bahkan Allah. Berkata ia, di mana ia? Kitanya oleh Dahri, punya Allah nampak. Kata Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Menurut ketika kamu Allah tapi hana bertempat. Kata Dahri, betapa ada maujud tiada ia bertempat baginya. Hana mungkin sesuatu yang benar tapi hana tempat. Kata Abu Hanifah, bagi ini dalil pada diri kamu. Keterangan Allah Ta'ala tapi hana muka yang nabakah dari Abu Hanifah kepada Dahri. Katanya, di mana ia dalilnya? Kitanya yang di Dahri Abu Hanifah tak ada pegang dari Bakro Dahri Pak. Kata ia, yaitu tiadakah pada diri kamu nyawa? Gundanya bakah hai Dahri karena nyawa. Maka katanya bahkan dijawab dari hai nyawa mahna ana udah tu nyawa mati karena nyawa belum udah. Kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Nyapakah nyawa itu nyawa tempat itu nyawa? Ya, kamu coba-coba. Di kepala kamu kah? Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Pak itu nyawa. Bauleh, bakpur, kaki. Maka tercengang ia. Tahu dari. Hai tengok jauh. Tapi nyawa mana tapi hanya empat tempat. Sama dengan Allah. Nah Allah tapi hanya empat tempat. Yang ban. Yang istilah kita nyawa yang pura. Saywar. Saywar. Orang urat saraf. Jadi yang ditanya yang lidahri menyebabkan Allah nampak tempat bakro kena jawaban. Kebalik. Pula jawaban kepada roh sendiri. Bahkan nak jawaban yaitu karena nyawa nampak itu tahan kepada roh. Berarti kan terjawab tentang ada sesuatu tidak mesti ada tempat. Contohnya nyawa nampak. Kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air susu, akan air buka kaderah lagi ini air susu buat dari yang lain apa lagi ini bila kayak susu tak tahu lah kena pegang dari yang lain tentang Allah tapi hanya muka tempat
Dalil yang pertama, bakro dahri na nyawa tapi hana tempat. Dan berkata ia, tiadakah pada air susu ini minyaknya? Nyo susu, lam susunya kena minyak dekat santan tak pun. Lam santan kena akui kita nyo nak minyak, lam susu pi nak minyak. Kata dahri bahkan betul lam susunya nak minyak. Kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Itulah dia bab buku tak berubahnya tentang terhidup minyak. Lagi tentang terhidup minyak bab santan atau mengkok. Di ataskah atau di bawahkah? Maka terdengar pula dahan didahulukan. Jadi dua pertanyaan counter daripada Abu Hanifah yang tidak sanggup dijawab oleh dahri. Di mana letak nyawa dan di mana letak minyak dalam susu. Maka kata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air susu itu, demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah itu dalam pun ini tempatnya. Betul itu lagi hana mumpat tempatnya wong roh bak tubuhkah, lagi hana mumpat tempat minyak dalam dia susu munangkul Allah nan tapi hana mumpat tempat dalam alam ini. Kata dahri, maka apa ada dahulu daripada Allah? Kata lu pertanyaan pertama sambung dipertahankan dijawab dengan dua contoh oleh Imam Abu Hanifah, dilemparkan oleh dahri pertanyaan yang kedua. Yaitu na Allah tuana. Karena itanya kan itikut katanya Allahnya kadim. Sikana punton kan budona awai hana budona kan sikana Allah. Yaitu na Allah tuana lain. Pertanyaan dari kepada Abu Hanifah. Dan apa kemudian daripadanya? Yukohna Allah pernah, Yukohna Allah pernah dok. Kata Abu Hanifah, tiada sesuatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Yukohna Allah hana puna, Yukohna Allah pun hana puna. Kosong. Tidak adanya Allah kosong, Yukohna Allah pun kosong. Kata dahri, betapa tasawur ada sesuatu yang wujud padahal tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Muskil, tidak mungkin kendari. Adanya sesuatu yang sebelumnya hana puna dan kemudiannya hana puna. Haika boleh yang katanya. Nah, sesuatu dahulunya tidak ada sesuatu, kemudiannya pun tidak ada sesuatu. Tidak bisa diterima oleh akal kendari. Kata Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu. Ke saya wala. Kontrol jawaban. Tuhana bak badankah na? Yang na sesuatu dahulunya tidak ada, kemudiannya pun tidak ada. Kata ia, maka apa ia? Kata jawab, kata ia maka apa ya? Jika lidahri puna yang bak tubuh lu, nah sesuatu sebelumnya tidak ada sesuatu dan kemudiannya tidak ada sesuatu. Katanya Abu Hanifah, apa dahulu daripada ibu tangan kamu dan apa kemudian daripada dari kelingking kamu? Yang dikatnya punah, olehnya punah. Anak darah lima mana sebelum ibu jari punah kosong. Oleh kelingking pi kosong. Tuhan mampu dah bakro kena. Allah na, juga Allah anak punah, dengan Allah pi anak punah. Pak contoh anak darah. Juga ibu jari kosong setelah kelingking pun kosong. Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi Allah Ta'ala tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada sesuatu kemudian daripadanya.
yang lagi contoh pada robono jogolom ibu dari hana rabuna menanci jogolom na Allah hana rabuna kosong dan kemudian na Allah kosong. Kata Dahri, tinggal lagi padaku satu pertanyaan. Yang kedua apa? Pertanyaan sanggup dijawab oleh Abu Hanifah. Nah, waktu pertanyaan Dahri, katanya nyata olehmu, aku jawab insya-Allah taala. Betul dia Abu Hanifah, silakan bertanya, insya-Allah belum jawab. Katanya Dahri, apa kelakuan Allah sekarang ini? Allah diunyo, pohnya, kubur. Ku dengan bekerja oleh Allah saatnya. Kata Abu Hanifah, bahwasanya engkau ini terbagi pekerjaan engkau. Sebagiannya bahwa adalah yang menjawab itu di atas mimbar dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Dipakailah politik. Menyoalkan pertanyaan Allah kubur ke watenya, yang jawab harus di atas, yang bertanya turun ke bawah. Kalau mengalah pula dua buah pertanyaan dari mimbar, Imam Abu Hanifah diu sanggup berjawab, nyom pakai politik dan tanda ulama wajib berpolitik. Hanya dipolitisir. Di politik orang lain diperalat kita yang punya hanya dia tunggu kadaran tunggu bangan. Laki jadi satu mimbar jawaban atau mimbar ikah belum kenal tanya saya belum menonton. Jadi dua apa mengalah ada, tapi mengalah bukan kalah. Betul bahasa kan mengalah bukan kalah. IDU gedang ni dahulu. Pada bidangnya ada kubur kenyang bidangnya hati sehari. Memang ada tendek. Maka manakala engkau turun aku naik, niscaya aku jawab. Terentah ada itu milik Abu Hanifah Bakdahri. Kuih belum kenal baru jawab. Akan soal engkau. Maka turun ia dan naik Abu Hanifah atas mimbar. Maka tak kala duduk ia atas mimbar, maka bertanya Dahri, diulang pertanyaan lo. Maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah sekarang ini menggugurkan yang batil seumpama kamu dari pada atas ke bawah dan menaikkan yang benar umpama aku dari bawah ke atas. Dengan buat Allah orangnya kah yang batil tapi kalau betul muyuk yang betul kalau betul ke tepat sasaran. Maka lalulah ia dan putus hujahnya. Oleh itu melalu. Hanya dengar, hanya dengar ke polisi lain. Putus hujah ke api. Yang itu cerita tentang tauhid yang fardu kifayah dalam tabo nangro yang dua itu mengkengurung yang sanggup menjawab ke gugur fardu kifayah. Yang benar luah nangro bahagiannya hanya Abu Hanifah yang sanggup menolak subhat yang didatangkan oleh kafir Dahri. Guru lain lalu pun termasuk gurunya Ahmad tidak sanggup menjawab, cuma dalam lumpur di agama Islam ibarat kubur nak bakai nabui dari tibir harimau yang ternyata yang harimaunya adalah murid. Jadi karena tentu bab guru ilmu yang terbanyak bab murid pun besar. Demikian wallahu a'lam.